Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu online DSMD 2 DKI Jakarta. Dan hari ini hari Minggu kita mau sama-sama memuji, beribadah dan menyembah Tuhan ya Kak. Dan pastiin adik-adik semua ada di posisi yang enak, bangkit berdiri karena kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil kita dance ya buat Tuhan. Asik. Oke adik-adik, berapa banyak yang siap? Oke, adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan, tapi kita mau sama-sama sambil olahraga ya adik-adik. Jadi kita harus sama-sama ikutin gaya kakak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Adik-adik, sama-sama hari ini kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik semua. Ikuti kakak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. 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 Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama olahraga dan sekarang kita mau memuji Tuhan. Ikuti kakak ya. Tepuk tangannya. Sekali lagi. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you.
'cause every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari adik-adik kita mengucap syukur dengan kehadirat Tuhan. Adik-adik bisa ambil tempat senyaman-nyamannya. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan bersama kakak. Katakan Tuhan Yesus baik buat kehidupan adik-adik. Amin. Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Yes. Percaya Tuhan Yesus selalu jaga dia. Yes, amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan bersama kakak, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan bersama kakak, terima kasih Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah
padamu, Yesusku, kau segalanya. Katakan adik-adik bersama kakak, terima kasih Tuhan Yesus. Mau keluarkan suaramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yang terakhir kali bersama kakak, lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya adik-adik, lipat tanganmu dan tutup matamu, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini di mana kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapa, memberkati Kakak Sur yang akan memberitakan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami dan telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sangat baik. Terima kasih Bapa, dan kami bisa melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semut merupakan salah satu spesies serangga yang paling canggih. Hampir tidak ada serangga yang sekuat semut. Semut adalah serangga kecil yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas, hidup dalam koloni-koloni atau kelompok. Diperkirakan ada lebih dari 10.000 jenis semut yang terdapat di seluruh penjuru bumi. Semut jumlahnya sangat banyak karena semut adalah binatang yang ahli beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Di dalam setiap koloni atau kelompok semut ada tingkatan inti, yaitu semut ratu, semut jantan, dan semut pekerja atau semut betina. Namun sesuai dengan bunyi peribahasa, semut tidak memiliki komandan, mandor, atau penguasa. Semut ratu bukanlah semacam penguasa, melainkan lebih tepat jika disebut induk semut, karena tugas utamanya adalah bertelur. Meskipun semut ratu bisa hidup sampai 15 tahun, semut jantan lebih pendek umurnya, hanya hidup untuk kawin lalu mati. Semut pekerja yang jangka hidupnya dapat mencapai 6 tahun melaksanakan berbagai tugas seperti mencari dan mengumpulkan makanan untuk koloni, memberi makan semut ratu, merawat larva-larva atau bayi semut, membersihkan sarang, menggali ruangan-ruangan baru untuk perluasan jika dibutuhkan, dan mempertahankan sarangnya. Bentuk dan ukuran semut pekerja bisa berbeda-beda, bahkan dalam satu koloni yang sama. Dalam beberapa kasus, semut-semut yang lebih besar bertindak sebagai prajurit sewaktu sarang diserbu.
Namun meskipun ada pembagian kerja yang cukup terperinci, dalam beberapa koloni diatur berdasarkan umur para pekerja dan di koloni lainnya berdasarkan ukuran tubuh pekerjanya. Dan meskipun ada pengorganisasian yang relatif rumit, tidak terlihat adanya mandor atau pemberi tugas. Binatang dengan otak paling besar proporsinya jika dibandingkan dengan bagian tubuhnya adalah semut. Mereka dikenal sebagai spesies paling cerdas di antara serangga-serangga lainnya dengan sekitar 250.000 sel otak. Semut juga ahli dalam bidang pertanian. Para semut menggunakan teknik budidaya tanaman kebun yang canggih untuk meningkatkan hasil panennya. Mereka membuat dan melepaskan zat kimia dalam bentuk lendir yang kaya akan antibiotik untuk menghambat pertumbuhan jamur. Wow, semut hebat. Hari ini kita akan belajar dari semut. Raja Salomo telah menulis di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 tentang semut. Dia adalah seorang raja yang paling bijak di seluruh dunia dan sangat pandai. Raja Salomo, adik-adik, punya 5 tingkatan kecerdasan. Yang pertama, word smart, cerdas dalam kata-kata, ia menciptakan 3.000 Amsal. Yang kedua, people smart, cerdas dalam hubungan, pandai menjalin hubungan politik luar negeri sehingga mendatangkan banyak sekali penghasilan untuk negerinya. Yang ketiga, picture smart, cerdas dalam gambar. Salomo merancang sendiri bait Allah dan istananya yang sangat megah. Yang keempat, music smart, karena Raja Salomo juga pandai mengubah lagu sejumlah 1.005 lagu. Dan yang terakhir, nature smart, dia ahli dalam flora dan fauna. Apa yang bisa kita pelajari dari semut? Yang pertama, kerjasama dan kompak. Dengerin cerita kakak pagi ini. Hari ini cuaca sangat panas. Belo, si gajah Sumatera, ingin berendam di awa dan meminum airnya. Pasti segar sekali. Belo segera menuju rawa kecil di hutan. Akhirnya sampai juga, seru Belo. Aku bisa minum dan berendam tubuhku. Saat Belo menuju tepi rawa, tepat pada saat itu datang 2 ekor gajah temannya. Mereka adalah Gaga dan Eli, teman Belo. "Dengar Belo," sahut Gaga. "Aku lebih dulu sampai di rawa ini. Kamu cari rawa lain saja." "Tidak bisa begitu dong," jawab Belo. "Aku sampai di rawa ini duluan, kamu saja yang pergi." "Jangan menyerabut dong Belo," Gaga bersikeras. "Aku tidak menyerabut, aku memang datang lebih dulu," jawab Belo teguh. "Kamu kok diam saja, Eli?" Gaga menatap Eli yang datang bersamanya. "Katakan, kita yang lebih dahulu datang kan?" Eli melihat kedua temannya bergantian. "Bagaimana kalau kalian berdua bersama-sama saja masuk ke rawa?" "Sepertinya cukup untuk kalian berdua." "Tidak bisa. Belo datang lebih lambat dibanding kita, jadi kita berdua saja." "Eli yang masuk ke rawa," jawab Gaga. "Tapi aku ingin juga masuk," Belo bersikeras. "Ada apa ini? Kenapa? Ribet sekali terdengar suara kalian." Ketiga gajah kecil itu menceritakan kepada Pak Mosi, seorang gajah yang terkenal bijak. "Kita sesama gajah kan bersaudara. Tidak baik bertengkar seperti itu," ujar Pak Mosi. Lalu Pak Mosi membawa mereka bertiga menuju sebuah pohon yang tak jauh dari rawa.
Lalu dia menunjuk kepada sebuah barisan semut di pohon. Semut-semut itu terlihat kompak dan bahu-membahu membawa makanan. "Kalian tahu kenapa semut bisa mengalahkan seekor gajah?" tanya Pak Mosi. Ketiga gajah itu menggeleng. "Karena para semut selalu kompak dan tidak damai. Jika bersatu, para semut bisa membuat gajah kesakitan. Nah itu lihatlah, mereka juga amat terhadap sesama semut. Mereka selalu menyapa saat berpapasan," jelas Pak Mosi. Belo dan Gaga menunduk malu. Benar, semut-semut jauh lebih kecil dari mereka berdua, tetapi mereka bisa hidup damai dan kompak, bahkan walaupun mereka jumlahnya sangat banyak. "Maafkan aku, Gaga," ujar Belo kemudian. "Aku juga minta maaf, Belo." Belo balas Gaga dengan tersenyum. Ketiga gajah itu masuk ke rawa bersama-sama. Meski kecil, rawa itu cukup untuk mereka bertiga. Pak Mosi tersenyum lega. Akhirnya, kedua teman itu bisa mengambil pelajaran penting dari para semut. Semut sangat kompak, ahli kerjasama dalam kelompok. Dia sangat kompak dalam mengumpulkan makanan dan mencari mangsanya yang ditaklukkan secara berkelompok. Semut juga suka berpindah-pindah loh untuk mencari mangsa seperti serangga, laba-laba, kadal, ular, ayam, dan binatang kecil lainnya. Terkadang memanjat pohon dan menyerang burung di sangkarnya. Mereka bekerja secara koloni atau berkelompok. Mereka selalu memanggil kawan-kawannya dan mengajak kawan-kawannya kerjasama untuk memikul roti yang berat dan kawan-kawannya mau. "Bantu aku dong mengangkat roti besar di sebelah sana ya." "Baiklah, aku siap membantu. Yuk kita ke sana." Betapa luar biasa ya semangat si semut. Semut gak mikirin dirinya sendiri. Ia mencari makanan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh bangsanya yang tinggal bersama-sama di dalam sarang. Nah adik-adik, dari hal ini kita bisa juga belajar kerjasama seperti semut di dalam rumah kita. Saat kita stay at home, kita bisa kerjasama dengan mama, papa, kakak, adik untuk bersama-sama melakukan sebuah pekerjaan. Mama mungkin memotong sayur, kalian bisa membantu menyuci sayur. Mama memasak sayur, kalian bisa menyiapkan piring, mangkok, dan lain sebagainya. Membersihkan meja, menyiapkan garpunya juga beserta sendok untuk makan malam. Setelah makan malam, kalian bisa kerjasama lagi. Kakak buang sampah, kamu melap meja makan. Besok paginya waktu kalian lihat papa menyiram tanaman, kalian bisa membantu untuk mengambilkan airnya buat papa, sehingga tanaman bisa tersiram dengan baik. Itu adalah sebuah kerjasama dan kompak di dalam sebuah keluarga. Kalian harus lakukan dengan sukacita. Kalau mama atau papa minta tolong kalian untuk ambilin pakaian di lemari. Ya, jadi kita mau belajar seperti semut dalam kekompakan dan kerjasama. Yang kedua, Amsal 6 ayat 8 mengatakan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut tidak pernah duduk-duduk dan melamun, tidur-tiduran atau bermalas-malasan sambil main games. Coba kalian perhatikan, kalau ada semut yang naik ke meja makan kamu, pasti ia terus berjalan mencari makanan. Waktu bertemu sebutir gula, ia akan menggotongnya dan dibawanya ke sarang. Semut merasa capek gak sih? Capek sih. Apalagi kalau sarangnya tuh jauh, tapi semut gak pernah malas. Ia membawa makanannya ke sarang yang jauh itu. Kalau makanannya terlalu besar, ia gak akan pernah berkata, wah makanannya terlalu besar, berat, malas aku gak jadi mengangkatnya. Aku cari makanan yang lebih kecil aja. Enggak. Oleh karena itu, semut merupakan binatang yang berjuang untuk hidup dan mereka dikenal sebagai prajurit yang nomor 1 sebagai binatang yang sangat rajin. Nah, kalau semut aja rajin, kita juga sebagai anak-anak Tuhan gak boleh malas
sekolah, malas ke gereja atau ibadah online, malas baca firman, malas berdoa. Adik-adik tahu, kemalasan merupakan karakter iblis yang berusaha ditularkan kepada kita semua yang jadi anak-anak Tuhan. Jadi apapun yang bikin kita bisa malas, kita harus ingat waktu kita mau malas, oh itu adalah karakternya iblis. Nah, kita harus jadi anak yang rajin. Kalau kita malas akan ada akibatnya. Karena adik-adik tahu firman Tuhan bilang apa? Kalau kita malas, ayatnya ayat 9 sampai 10 di Amsal yang di depan tadi kita udah baca. Sebagai seorang pelajar malas belajar, kita akan gagal, gak naik kelas dan gak lulus. Rugi waktu, tenaga, pikiran dan rugi uang. Dalam semua yang kalian kerjakan, kalau kita malas kita akan menerima akibatnya. Malas itu sifat yang gak terpuji. Tapi Alkitab mengatakan kalau sikap kita rajin akan mendatangkan berkat buat kita, ya. Kita mau belajar untuk kita menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah online, rajin belajar. Yang selanjutnya kita belajar dari semut adalah yang ketiga, bekerja tanpa ada yang memberi perintah. Alkitab juga mengajarkan kita belajar dari semut. Saat kita melihat sesuatu yang dibutuhkan, kita mau melakukannya tanpa tunggu perintah dari orang lain. Contoh, saat kalian melihat krayon atau pensil warna jatuh di lantai, kita pungut letakkan pada tempatnya. Kita tahu kalau krayon jatuh di lantai nggak sengaja terinjak, satu, lantai bisa kotor, kedua, orang yang menginjaknya mungkin bisa tergelincir dan jatuh. Karena itu kalau kita melakukannya tanpa ada yang menyuruh, berarti kita sudah jadi anak yang sangat bijak bekerja tanpa ada yang memberi perintah. Nah, di rumah kalian pasti papa mama kalian kasih tugas kan, misalkan belajar. Baiknya kalian belajar tanpa perlu diperintah lagi. Kalau kamu udah besar, kamu harus belajar melakukan tugas dan tanggung jawabmu sendiri. Kita mau belajar jadi bijak seperti semut yang bekerja. Nggak ada pemimpin, nggak ada yang nyuruh. Tapi mereka ingat. Kita harus ingat melakukan segala sesuatu tanpa perlu diperintah. Misalkan menggosok gigi, beresin tempat tidur, menyisir rambut, beresin mainan sehabis main dan kembalikan pada tempatnya. Bersihkan meja makan setelah kamu makan. Kalau kamu melakukan semua itu tanpa disuruh dan ingatkan, artinya kamu sudah jadi bijak seperti semut. Dan adik-adik tahu, saat ini Tuhan juga mau kita melakukan perintahnya yang ada di Alkitab tanpa perlu diingat-ingat. Apa? Misalkan yang pertama, mendengar orang bercerita. Nah, mungkin ada teman-teman kalian yang suka, aduh aku mau cerita nih, aku lagi sedih, aku lagi marah. Karena papa mamaku di rumah tiap hari berbicara, gak ada uang, aku jadinya sedih. Kita harus jadi telinga yang siap mendengar saat ada orang mau bercerita tentang masalahnya. Yang kedua, kita juga mau mengajak mengenalkan Yesus kepada teman kita, bercerita dan membawanya ke gereja. Dan kita mau suka menolong saat kita ada di gereja, menolong mungkin opa, oma, om atau tante yang menjadi pekerja yang membersihkan gereja. Kita menolong mereka waktu kita lihat sampah, kita bantu ambil, buang ke tong sampah, atau kita ambil sapu membantu membersihkan gereja tanpa perlu ada yang memberi perintah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari semut, kita belajar tentang kerjasama dan kekompakannya, kita belajar tentang kerajinannya, kita belajar bahwa semut itu bekerja tanpa perintah. Pagi ini, siapa yang mau belajar dari semut? Kita semua mau belajar dari semut karena Tuhan mau kita belajar dari semut. Kita baca yuk bersama-sama terlebih dahulu ayat masnya di dalam Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Baca sama-sama ya, 1, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut,
Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Adik-adik hafalin ayat masnya di rumah ya. Yuk kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Nanti Kak Ansya akan pimpin kita dalam doa. Wow, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Kak Sur buat firman Tuhannya yang luar biasa. Nah adik-adik, kita harus belajar rajin. Rajin belajar di sekolah, rajin ibadah sekolah minggu online, rajin membantu orang tua. Kita harus belajar rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin belajar atau membaca Alkitab. Amin adik-adik. Nah, kita harus rajin apa? Rajin belajar ya. Kita rajin baca Alkitab, rajin membantu orang tua, dan rajin berdoa. Oke, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, close your eyes. Tutup matanya. Hold tight your hands. Kunci tangannya. We going to pray. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kau tolong kami untuk kami dapat belajar, rajin beribadah, rajin baca firman, rajin berdoa, dan rajin belajar. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memberkati Kak Sur yang sudah menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur karena Engkau baik. Nah adik-adik, kita masih di dalam posisi doa. Tuhan Yesus hadir pada saat ini. Kita mau angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menjadikan adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik, menjaga adik-adik dari kecelakaan. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada adik-adik. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita udah di ujung acara. So, minggu depan kita akan ada kuis yang berhadiah loh. So, ditunggu kehadirannya ya. See you next week and God bless you. Bye. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas topi si semut. Bahan yang kita butuhkan adalah seperti berikut. Yang pertama, kita butuhkan kertas karton. Kertas karton ini kita bisa ukur dengan tinggi 8 cm dan panjang sesuai dengan ukuran kepala kita sendiri. Kita bisa menggunakan warna favorit kalian ya. Lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah kertas warna lain. Kita bentuk lingkaran. Kita bisa gunakan dengan bentuk lingkaran lakban. Lalu kita cetak jadi seperti ini. Kita cetak satu buah. Lalu yang ketiga, kita bentuk kertas putih. Lalu kita buat ukuran lonjong seperti ini atau oval. Kita buat dua ya, menjadi mata si semut. Yang keempat, bahan yang kita perlukan adalah sedotan. Lalu spidol dan gunting. Lalu juga lakban. Cara membuatnya mudah seperti ini. Pada karton panjang, kalian tempelkan lakban di ujung. Lalu kita buka, kita rekatkan dari sisi ujung dengan sisi ujung, membentuk sebuah lingkaran seperti ini ya. Lalu pada lingkaran warna lain yang kedua, kita tempel dua bentuk mata si semut. Kita tempel jadi seperti ini. Lalu kita buat lingkaran mata si semut. Lalu mulutnya jangan lupa jadi seperti ini. Lalu pada sedotan kalian lipat menjadi dua seperti ini. Lalu rekatkan double tip, tempel di bagian belakang muka si semut. Jadi seperti ini ya. Lalu buka, double tip, lalu tempelkan pada sisi tengah.
lingkaran yang sudah kita buat tadi. Jadi deh.